Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kembali lagi kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Tauhid. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menganugerahkan kepada kita banyak nikmat sampai hari ini, yang dengannya kita bisa terus melaksanakan aktivitas kita sehari-hari. Selawat dan salam kita berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat kelak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali lagi kita melanjutkan pembahasan di dalam kitab Tauhid. Kita lanjutkan kajian sebelumnya, kita akan memasuki di pembahasan baru, judul pembahasan baru. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk bisa menerima ilmu-ilmu yang bermanfaat dan senantiasa memberikan kita petunjuk untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kita pelajari. Pembahasan pada kali ini kita akan mengambil tema ya. La yuzbahu lillahi bimakanin yuzbahu fihi li ghairillah. Ya. Penulis membawakan suatu pembahasan yang artinya tidak menyembelih ya, ataupun dilarang menyembelih ya, di tempat-tempat yang mana tempat tersebut dipakai untuk menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya penulis membawakan dua dalil ya, satu dari Al-Qur'an dan satu lagi dari sunnah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk kepada dalil pertama yang penulis bawakan dari ayat Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abada la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu wallahu yuhibbul mutatahhirin. Di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat ke-108. Telah diceritakan, disebutkan dalam riwayat bahwasannya dahulu ya, orang-orang munafikun ya, mereka ya ingin memecah belahkan kaum muslimin ya, ingin membuat makar, maka mereka pada waktu itu membangun masjid ya. Itulah yang disebut dengan Masjidud Dirar, yang mana tujuan mereka membangun masjid ya, untuk membuat makar ya, memecah belah barisan kaum muslimin ya. Kemudian mereka mengajak ya, Nabi SAW untuk sholat di dalam masjid tersebut ya, sehingga para sahabat pun sholat di dalam masjid tersebut dan terpecahlah kaum muslimin yang pada waktu itu telah bersatu di Madinah. Akan tetapi ya, Nabi SAW tentu tidak mengetahui niat ya, yang mereka maksudkan ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang mereka maksudkan, yaitu orang-orang munafikun ingin membuat makar. Maka Allah Subhanahu wa taala pun firmankan kepada Nabi SAW agar tidak melaksanakan sholat di masjid tersebut ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takum fihi abada, jangan kau dirikan sholat di situ selama-lamanya. La masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Ya, kecuali di masjid yang benar-benar didirikan untuk ketakwaan, maka yang demikian itu sangat berhak untuk diadakan sholat di dalamnya. Ya, adapun Masjid Dirar yang dibangun oleh kaum munafikun, maka janganlah sholat di sana. Ya. Adapun masjid yang dibangun untuk ketakwaan, kata Allah Subhanahu wa taala, fihi rijalun yuhibbuna ayyatatahharu ya, yaitu Masjid Quba. Di dalam masjid itu ada orang-orang yang memang suka untuk bersuci, mensucikan diri mereka. Wallahu yuhibbul mutatahhirin, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Ini adalah dalil pertama yang penulis bawakan berkaitan dengan tema yang dibawakan, yaitu tidak boleh menyembelih di tempat-tempat yang mana dijadikan tempat penyembelihan ya kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Tentunya ayat ini ya, kalau kita melihat ya, penulis ya mengkiaskan ya terhadap permasalahan yang beliau bawa, yaitu sebagaimana ya masjid ya yang mana di sana didirikan sholat padanya, tetapi tujuan pembuatan masjid itu adalah untuk makar, menghasut kaum muslimin, memecah belah barisan kaum muslimin, maka Nabi SAW dilarang untuk melaksanakan ibadah di sana. Ya. Demikian pula menyembelih, ya, walaupun menyembelih tujuannya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dilakukan di tempat-tempat yang mana tempat tersebut merupakan syiar orang-orang musyrikun, atau tempat-tempat yang dilaksanakan di sana ya ibadah-ibadah kaum musyrikun, maka juga dilarang hal tersebut. Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kita akan mengambil faedah-faedah yang penting di dalam ayat ya yang telah kita bacakan tadi. Yang pertama, man udzabahi lillahi fil mawadi' al-mu'dah lidzabahi li ghairih, ya. Dilarang menyembelih ya walaupun tujuannya untuk Allah di tempat-tempat yang dijadikan kebiasaan untuk menyembelih kepada selain Allah. Itu adalah hal yang dilarang. Ya, insyaallah akan kita lanjutkan ya dari faedah-faedah ini setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin, kita akan lanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai faidah di dalam surat At-Taubah ayat ke-108 ya. Bahwasannya telah kita sebutkan tadi yang pertama, bahwasannya dilarang menyembelih ya. Walaupun tujuannya menyembelih untuk Allah di tempat-tempat yang merupakan kebiasaan ya orang-orang menyembelih kepada selain Allah ya. Sebagaimana tadi ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kabarkan tentang pembangunan Masjid Dirar, yang mana ya tentunya masjid itu dibangun dengan tujuan untuk membuat makar. Ya. Tidak boleh juga sholat di dalamnya walaupun ya tujuan sholatnya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tujuan pembangunan masjid itu bukan untuk ketakwaan kepada Allah, maka yang demikian juga tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, istihbabus sholati ma'al jama'as salihin al-mutanazzihina an mulabasatil qadhurat. Ya, disukai sholat bersama jamaah ya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Ya, itu hal yang disukai. Ya, oleh karenanya ya, seorang muslim sangat dituntut untuk memperhatikan penampilannya, pakaiannya ya dalam hal untuk sholat ya, menuju masjid ya harus diperhatikan ya, karena kita sedang beribadah kepada Rabbul Alamin, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, tentu kita memilih perhiasan yang sebaik-baiknya ya. Demikian pula para malaikat hadir bersama kita, tentunya kita harus memperhatikan kebersihan kita ya. Kemudian yang ketiga, isbatul mahabbati lillahi alal wajhil laik bihi subhanahu kasairi sifatihi. Ya. Bahwasannya di dalam ayat tadi terdapat ya, sifat mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya yang sesuai ya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Allah memiliki ya sifat bahwasannya Allah mencintai ya hamba-hambanya, orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa mensucikan diri mereka. Ya, tentunya dengan kecintaan yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia memiliki sifat mencintai, Allah pun demikian. Ya, tetapi apa kecintaan yang ada pada makhluk berbeda dengan kecintaan yang ada pada Khalik. Ya, tentunya yang sesuai dengan Allah dan sesuai dengan manusia. Kemudian yang keempat, al-hathu ala isbaghil wudu wa tatahhur minan najasat. Ya, di dalam ayat ini ada motivasi agar kita senantiasa menyempurnakan wudu ya dan bersuci dari najis-najis ya. Allah mencintai orang-orang yang senantiasa mensucikan dirinya ya dengan berwudu. Ya, demikian pula mensucikan dirinya dari amalan-amalan kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai orang-orang yang demikian. Ya, kemudian yang selanjutnya, annan niyata tu'athiru fil buqa.
Ya, bahwasannya niat, ya maksud yang ada di dalam hati itu ya mempengaruhi terhadap suatu tempat. Ya, maksudnya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan ya di dalam surah At-Taubah barusan, ya. Bahwasannya Masjid Ad-Dirar itu dibangun dengan tujuan membuat makar, ya, dengan tujuan memecah belah kaum muslimin. Ya, itu adalah niat mereka dan itu mempengaruhi terhadap bangunan, hukum dipakainya bangunan tersebut. Ya, bukan hanya niat itu berpengaruh pada amalan, bahkan kepada bangunan. Ya, tujuan dibuat masjid itu untuk apa? Ya, karena tujuannya untuk makar, maka Nabi pun dilarang untuk melaksanakan sholat di sana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, masyru'iyatu saddi adz-dzara'i al-mufdiyah ila syirk. Disyariatkan kita menutup semua celah-celah yang mana celah-celah tersebut bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Ya, inilah dia salah satunya. Dilarang kita menyembelih di tempat yang menjadi kebiasaan penyembelihan orang-orang kepada selain Allah. Karena yang demikian itu ya dapat menyebabkan menghantarkan kepada kesyirikan. Ya, minimal dapat membangkitkan ataupun ya mengenang apa-apa yang telah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya, sehingga bisa jadi orang-orang yang belakangan mengikutinya atau paling tidak membenarkan ya apa yang telah dilakukan orang-orang terdahulu, yaitu menyembelih ya hewan-hewan dengan tujuan ya kepada selain Allah. Ya, kita telah bahas bahwasannya ya menyembelih kepada selain Allah ya hukumnya adalah syirik, tidak boleh. Karena apa? Karena menyembelih merupakan ibadah. Ya, menyembelih binatang itu adalah ibadah dan semua ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang memalingkan salah satu ya peribadatan maka dia terjerumus kepada kesyirikan. Termasuk menyembelih ya harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang ya memalingkan tujuan daripada menyembelih itu kepada selain Allah, dia telah terjatuh ke dalam kesyirikan. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman ya di dalam ayat yang telah kita bacakan sebelumnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ya, sesungguhnya salatku ya, peribadatanku ya, begitu pula menyembelihku itu semuanya adalah untuk Allah Subhanahu wa taala ya. Telah kita sebutkan di dalam surah Al-An'am ya. Artinya bahwasannya semua ya peribadatan harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala, termasuk menyembelih hewan. Wa nusuki wa mahyaya disebutkan dalam ya, ayat. Harus dipersembahkan, ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah akan kita sambung setelah jeda berikut ini. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Kaum muslimin, kita lanjutkan pembahasan ya di dalam kitab Tauhid yang telah kita sebutkan barusan ya, dalil dari Al-Quran ya. Kemudian kita akan membawakan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Thabit bin Ad-Dhahhak qala, ya dari Thabit ibn Ad-Dhahhak, dia berkata, nadhara rajulun an yanhara ibilan bibuwanah. Fasa'ala an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala, hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Ya. Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah yu'bad? Qalu la. Qala fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Qalu la. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Aufi binadhrik fa innahu la wafa'a linadhrin fi ma'siyatillah wala fima la yamliku ibnu Adam." Ya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah hadis yang menjelaskan ya dilarangnya menyembelih ya hewan di tempat ya yang di sana ada penyembelihan ataupun perayaan-perayaan ya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala ya. Bahwasanya disebutkan di sana ada seorang laki-laki yang dia bernazar untuk menyembelih ya unta di suatu tempat yang disebut dengan buwanah ya. Fasa'alan Nabi, maka orang tersebut pun bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala,
Hal kana fiha wathanun min awthanil jahiliyah? Apakah di tempat tersebut yang engkau ingin menyembelih itu ada berhala-berhala jahiliyah? Maka dia pun berkata, tidak ada ya Rasulullah. Ya, kemudian fahal kana fiha 'idun min a'yadihim? Apakah di sana ada tempat ya dijadikan tempat untuk peribadatan mereka, untuk ya hari raya mereka? Ya, dijawab tidak. Ya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "Aufi binadrik," maka tunaikanlah nazarmu itu. Fa innahu la wafa'a li nadrin fi ma'siyatillah. Sesungguhnya ya tidak ada penunaian nazar itu kalau nazar tersebut untuk ya kemaksiatan kepada Allah atau untuk ya hal-hal yang bukan hak milik daripada seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disebutkan dalam hadis ini ya. Soal rawi menjelaskan di sana ada seorang ya laki-laki yang mewajibkan kepada dirinya untuk menyembelih ya unta di suatu tempat ya. Maka dia pun bertanya kepada Rasulullah, apakah boleh aku menyembelih unta di tempat tersebut? Ya, maka kata Rasulullah SAW pun bertanya kepadanya, ya, apakah di sana ada berhala-berhala yang disembah? Apakah di sana ada tempat-tempat perayaan hari raya? Maka tidak ada. Maka Nabi pun ya mengatakan silakan laksanakan ya nazar tersebut ya. Yang dilarang adalah apabila ya nazar tersebut untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala atau untuk ya harta yang tidak dimiliki oleh seseorang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita ambil faedah dari hadis ini. Yang pertama, al-man'u minal wafa'i bin nazri idza kana fil makanil ladzi uyyina lahu wathanun walau ba'da zawalihi. Ya. Dilarang menunaikan nazar ya apabila di tempat tersebut ada berhala-berhala. Ya. Walaupun berhalanya sudah tidak ada. Artinya di sana pernah dijadikan tempat peribadatan kepada selain Allah, dilarang kita menunaikan nazar di tempat tersebut. Ya sebagaimana hadis tadi, ya Nabi bertanya dulu. Kalau ternyata di sana memang tempat orang-orang ya beribadah kepada selain Allah, pasti Nabi SAW melarangnya. Kemudian yang kedua, al-man'u minal wafa'i bin nazari bimakani 'idil jahiliyah walau ba'da zawalihi. Dilarang juga ya menunaikan nazar itu di tempat yang mana tempat tersebut merupakan ya tempat perayaan hari raya orang-orang jahiliyah. Ya walaupun sudah tidak ada lagi. Ya. Kemudian yang selanjutnya istibsalu al-mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Ya. Yaitu seorang ya mufti hendaknya bertanya, ya, merincikan permasalahan sebelum menjawab pertanyaan. Sebagaimana Nabi mencontohkan, ya bertanya dulu, mendetailkan permasalahan sehingga ya masalah tersebut tergambar dengan jelas dan jawaban yang diberikan pun sesuai dengan apa yang diinginkan. Kemudian yang selanjutnya, tarku musyabahatil musyrikin fi ibadatihim wa a'yadihim wa in kana la yuqsadu dzalika. Yang meninggalkan penyerupaan terhadap kaum musyrikin di dalam peribadatan mereka dan di dalam ya hari raya mereka. Yang selanjutnya, anna dzabaha lillahi fil makanil ladzi yuzbahu fihi al-musyrikuna aw yattakhidunahu mahalan li'idihim ma'siyah. Ya, bahwasannya menyembelih ya untuk Allah, tujuannya lillah, tetapi di tempat yang mana tempat tersebut jadi kebiasaan ya orang-orang musyrik ya menjadikannya tempat hari raya, ini merupakan maksiat. Ya, tidak boleh. Walaupun tujuannya dia menyembelih untuk Allah, tetapi apabila dilaksanakan di tempat yang mana orang-orang musyrik menjadikannya tempat ya hari raya mereka, itu tidak boleh, bahkan itu adalah kemaksiatan. Ya. Kemudian yang selanjutnya, anna nazar al-maksiyah la yajuzu al-wafa'u bihi. Bahwasanya nazar yang isinya adalah kemaksiatan itu tidak boleh ditunaikan. Misalnya seseorang bernazar, saya tidak akan ya melaksanakan sholat misalnya. Ya maka yang demikian itu adalah maksiat. Ya jadi tidak boleh ditunaikan. Ya demikianlah pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Ya semoga kita bisa mengambil ya faedah-faedah dan kita bisa terus ya dakwakan ya faedah-faedah tersebut ya terutama kepada diri kita, kepada keluarga kita
kepada teman-teman kita yang terdekat dengan kita, supaya mereka pun bisa mengambil manfaat ya daripada apa yang telah kita pahami. Demikian yang bisa kita sampaikan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.